Assalamualaikum Sobat Kecil, kembali lagi di JR Channel. Nah, di kesempatan video kali ini gue mau ngebahas burung kenari. Jadi kenapa kenari kita setelah dirawat lama, udah lama bahkan sampai tahunan, tapi nggak bisa gacor-gacor, cuma ngeriwik-ngeriwik aja, juga itu juga pelan dan sebentar ya, atau ngeriwiknya pagi ataupun sore aja. Nah, di sini gue mau berbagi pengalaman bagaimana cara pelihara burung kenari biar gacor ya. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman pastiin dulu burungnya jenis kelaminnya tuh jantan. Nah, kalau teman-teman beli di om-yokan, yang penting teman-teman tahu dulu jenis kenarinya ini, jenis kelaminnya ini jantan ya. Tapi gua saranin kalau yang baru pemula pelihara burung kenari itu, yang belum tahu jenis kelaminnya jantan atau betina, gua saranin belinya di peternak ya. Karena kalau kita beli di peternak itu jaminan jantan dan betinanya kita bisa menjamin. Misalkan kita udah pelihara ternyata betina, nah itu bisa kita dikembalikan atau ditukar ya burung kenarinya. Beda halnya kalau teman-teman udah tahu nih, beli di om-yokan jenis kelaminnya, kita bisa melihat dari segi pennya itu. Nah, dari pen itu kita bisa melihat akurat jantan dan betinanya dari pen. Jadi teman-teman, kalau percuma kita ngerawat udah lama, ternyata yang dirawat itu kenari jenisnya betina. Terus yang kedua, salah kasih makan. Jadi begini, salah kasih makan itu seperti kita kasih EF-nya itu seperti asal aja. Kayak misalkan yang penting kena EF, enggak. Kayak misalkan sawi putih, ya udah kita kasih sawi putih aja. Kita kasih jagung aja terus. Jadi teman-teman itu juga kasih selang-seling EF-nya itu. Dan kita juga bisa ngelihat kondisi kenari itu kurang birahi atau over birahi. Kalau emang kurang birahi, ya kita bisa kasih jagung manis atau apel merah ataupun yang sejenisnya. Jadi burung kenari itu mendongkrak birahinya dia gitu. Nah, kalau emang over birahi, teman-teman bisa kasih timun, gambas, ataupun sawi hijau ataupun sawi pakcoy ya, yang buat sayur itu. Nah, jadi kita harus melihat dulu kenari kita nih. Kadang kita nggak tahu asal kasih aja jenis karakternya birahi ataupun kurang birahi gitu. Jadi kita harus tahu dulu, jangan asal kasih jagung aja, timun aja. Jadi kita tuh tahu dulu penyebabnya nih. Kita lihat kalau kurang birahi, biasanya burung kenari itu ngembangin bulu ataupun cuman banyak diem. Nah, itu biasanya tanda-tandanya dengan kurang birahi. Nah, kalau over birahi itu kita bisa melihat burung kenari itu berapa gesit, loncat sini, ke tangan tuh nyamber, seakan-akan tuh galak. Nah, seperti itulah tanda-tandanya. Jadi kalau emang burung kita birahi tinggi, kita bisa turunkan dengan timun, gambas ataupun yang lain ya. Terus penyebab selanjutnya, kandang jarang dibersihin. Nah, jadi kan kenari itu kan burung yang bersih ya, dia suka dengan lingkungan yang bersih. Kalau kita pelihara kenari, gue saranin sih burung kenari itu 2 hari sekali kandang dibersihin ya. Dan untuk pemandian juga boleh, kalau kita nggak ada waktu bisa 2 hari sekali.
Jangan sampai di atas 3 hari 4 hari kita nggak ngebersihin kandang. Nah itu penyebab utamanya tuh kandang kotor. Kandang kotor itu biasanya mengandung banyak kuman ya, ataupun bakteri yang ada di dalam kandang. Nah bakteri itu bisa mengganggu pernapasan burung kenari. Kalau dia terganggu pernapasan kenari itu biasanya dia akan serak ataupun jadi malas bunyi. Nah walaupun kita piara lama, kita bener kasih makanan udah bagus nih, yang mahal misalkan, ataupun EF udah bener tapi kandang nggak pernah dibersihin, ya udahlah, kita bisa melihat kenari kita ya seperti itulah. Jadinya jadi malas berkicau ataupun sakit di daerah pernafasannya. Nah seperti itu. Nah kalau kandang udah dibersihin, makanan udah bener, jadi sesekali kita bisa masterin dengan MP3. Jadi burung kenari itu tahu suaranya dia, burung kenari ya. Nah di sini burung gue keisi waktu itu gue pelihara cucak rawis, dia ngikut suara cucak rawis. Jadi di mix dia dari kenari dulu, mix cucak rawis, dan sekarang akhirnya keisi sama ciblek gunung. Jadi bagaimana kita pengen apa yang suaranya ya, apa yang kita pengen dari suara burung kenari ini. Tapi ini tanpa di master ya alhamdulillah, gua isian udah masuk itu, walaupun nggak gua master, akhirnya ke master sama cucak rawis sama ciblek gunung. Nah jadi itulah beberapa penyebab ya. Jadi teman-teman juga harus tahu apa penyebabnya itu. Jadi kita harus tahu dulu, jangan asal menjudge ini betina atau salah perawatan. Jadi kita cari tahu dulu burung kita, kan teman-teman sendiri yang tahu burungnya. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, dan terima kasih telah menonton.